Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Dewi Cynthia dengan NIM 2205113115. Di video kali ini kita akan membahas teori sosiologi sastra dan analisisnya terhadap karya sastra. Langsung saja kita simak pembahasannya. Pengertian sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan. Sedangkan menurut Wikipedia, sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga, dan proses-proses sosial. Wellek dan Warren dalam bukunya Theory of Literature mengemukakan ada 3 pendekatan dalam sosiologi sastra, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Dapat dikatakan bahwa sosiologi pengarang adalah kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain adalah permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra, sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, serta perubahan dan perkembangan sosial. Selanjutnya, mari kita analisis teori sosiologi sastra dalam novel Kembali karya Sofia Mafaza. Dalam sosiologi pengarang terdapat latar belakang sosial pengarang. Sofia Mafaza lahir di Pemalang, Jawa Tengah 25 Agustus 1992. Selepas SMA, Sofia Mafaza melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Cita-citanya yang ingin menjadi guru membuatnya memilih untuk meneruskan pendidikannya di program studi PGSD. Baginya, bersama anak-anak merupakan hal yang menyenangkan. Kebiasaan menulis diari setiap hari membuatnya terbiasa menulis, sehingga dia membulatkan tekadnya untuk menulis cerita seperti cerpen dan novel. Novel Kembali merupakan novel pertamanya. Dalam karya pertama yang dibuat oleh Sofia, menceritakan kondisi positif, yakni tentang semangat mahasiswa tingkat akhir untuk mengerjakan skripsi, seperti terdapat dalam kutipan, "Mulai sekarang, aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga harus mengatur jadwal untuk tes wawancara beasiswa ke Prancis dalam waktu dekat ini. Kayaknya untuk sementara ini kita bakal jarang ketemu. Kamu tidak apa-apa kan?" Dalam sosiologi karya sastra, terdapat yang pertama nilai religi. Secara teoritik, bahwa relasi antara agama dan masyarakat berada dalam 2 area, yaitu agama dipengaruhi masyarakat dan agama mempengaruhi masyarakat. Dalam novel ini mengingatkan sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui tentang agama dan tidak lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti kutipan, "Tahu kan amalan apa saja yang gak akan putus meskipun kita sudah meninggal dunia?" Tanya Andreas. "Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh," jawabku. "Ya udah, kamu sholat dulu Gih, aku tunggu depan masjid." Yang kedua, kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial yang serba mudah merupakan salah satu cara seseorang melakukan tindakan kriminal lebih mudah. Justru semakin berkembang zaman, masalah semakin bermunculan dengan mudah pula. Seperti kutipan di bawah ini. "Dia mengajakku bertemu. Bagaimana ini? Kamu harus hati-hati Nona Manis. Lihat saja sekarang di televisi. Sudah banyak korban berjatuhan karena pertemanan di dunia maya." Yang ketiga, nilai pendidikan. Nilai pendidikan novel ini memuat nilai pendidikan agar mahasiswa akhir lebih fokus untuk mengerjakan tugas akhir, yakni skripsi tanpa patah semangat. Seperti terdapat dalam kutipan,
Mulai sekarang, aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga harus mempersiapkan diri untuk tes wawancara beasiswa ke Prancis dalam waktu dekat ini. Kayaknya untuk sementara ini kita bakal jarang ketemu. Kamu gak apa-apa kan? 2 jam kemudian tugas telah terselesaikan. Kami berlari ngos-ngosan ke ruang dosen yang berada di gedung B lantai 3. Waktu menunjukkan pukul 15.50 WIB, kurang 10 menit dari waktu yang telah disepakati. Karena dia terkenal sebagai asisten dosen yang killer dan disegani, sehingga kami akan merasa tidak enak kalau sampai terlambat mengumpulkan tugas. Karena dia memiliki bakat menjadi seorang dosen yang killer. Dia sangat disiplin, terutama soal waktu. Yang keempat, nilai sosial. Bakti sosial yaitu salah satu bentuk kegiatan bagi sosial masyarakat agar menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam novel ini menceritakan tentang nilai sosial, salah satunya mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Karena mereka peduli terhadap anak-anak dan ingin anak-anak dapat belajar dan semangat walaupun hidup di panti. Seperti dalam kutipan, minggu ini kita ada kegiatan bareng anak-anak di panti asuhan. Kita mau bagi-bagi peralatan sekolah buat mereka, sekaligus ngajakin mereka belajar dan bermain. Dijamin seru deh acaranya. Yang terakhir, nilai budaya. Novel ini membahas budaya merantau, di mana banyak mahasiswa yang merantau dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk menambah ilmu dan wawasan. Hal ini terdapat dalam kutipan, "Aku sendiri tidak tahu apakah Andreas anak Minang atau bukan. Yang ku tahu, Andreas di sini tinggal sendiri, merantau. Andreas hanya bercerita kalau orang tuanya tinggal di Sumatera, kakak tertuanya tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang." Yang selanjutnya, sosiologi pembaca. Kajian sosiologi sastra dapat dilihat dari sosiologi sastra pembaca. Pendekatan sosiologi sastra berhubungan dengan nilai kehidupan kemasyarakatan. Pendekatan ini dilatar belakangi dengan keberadaan karya sastra yang tidak terlepas dari kejadian yang ada di dalam masyarakat. Dalam novel karya Sofia Mafaza yang berjudul Kembali adalah salah satu novel yang sangat berhubungan dengan aspek kehidupan sosial pembaca. Karena novel yang berjudul Kembali ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Andini yang mengharapkan pertemuan dengan teman dunia mayanya yang bernama Andreas. Tentu di zaman milenial ini tidak asing untuk bertemu dengan teman dunia maya. Perubahan zaman yang lebih praktis tidak menjamin hilangnya masalah yang timbul dalam masyarakat. Justru, semakin banyak masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat. Itu tadi pembahasan mengenai analisis teori sosiologi sastra dalam novel Kembali karya Sofia Mafaza. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.